Minasang, konnichiwa. Hari ini kita sudah sampai pada pelajaran ke-7. Dan kata kunci kita hari ini adalah chotto. Bagaimana cara menggunakan kata chotto dalam kalimat. Tokoh yang akan kita tampilkan hari ini adalah Tommy. Dia ingin menghubungi pacarnya melalui telepon, yakni Tanaka, untuk diajak makan malam. Bagaimana percakapan mereka dalam telepon? Mari kita simak ilustrasi dialog singkat berikut ini. Tanaka-san, 一緒に晩ご飯を食べない?それはいいよね。いつでいいか。今日の都合がいいか?すみません、今日はちょっと。じゃあ、明日の夜はどう?いいよ、何時?9時で大丈夫かな?ちょっと遅いね。Tommy berkata, Tanaka-san, issho ni bangohan o tabenai. Artinya, apakah Tanaka bisa pergi bersama makan malam? Di sini Tommy memanggil Tanaka dengan imbuhan sang. Tanaka-san. Issho adalah bersama-sama. Dalam hari ini pergi makan malam bersama-sama. Ni adalah partikel yang mengindikasikan arah sebuah pergerakan. Dalam hal ini pergi ke atau bisa diartikan ke. Bangoha artinya malam. No adalah partikel penghubung kata benda. Sedangkan tabenai adalah bentuk informal dari konjugasi kata tabemaseng, artinya tidak makan. Loh, kok tidak makan? Nah, itulah keunikan bahasa Jepang. Ketika sebuah kalimat negatif diucapkan dengan intonasi menanjak, maka akan kehilangan makna negatifnya dan berubah menjadi sebuah pertanyaan. Tabemaseng tidak makan, tabenai tidak makan. Tapi ketika diucapkan dengan intonasi yang meningkat atau menanjak, maka akan berubah menjadi sebuah pertanyaan. Tanaka-san, issho ni bangohan o tabenai? Kemudian Tanaka menjawab, sore wa iyo ne. Sore artinya itu. Wa adalah partikel penanda topik. Iyo ne berasal dari kata i yang berarti bagus. Iyo bagus. Ketika diberi imbuhan ne, berarti ini mempertegas pernyataan awal, yakni bagus. Kemudian Tanaka bertanya lagi, itse daika. Itse ya artinya kapan. Daika perginya. Dalam hal ini kapan Tommy mengajak Tanaka pergi makan malam. Kemudian Tommy bertanya, Kyo no sugo gai ka? Kyo artinya hari ini. No adalah partikel penghubung kata benda. Sugo gai artinya baik-baik atau tidak ada halangan. Ka adalah kata akhir yang mengindikasikan sebuah kalimat pertanyaan. Kemudian Tanaka menjawab, sumimasen, kyo wa chotto. Cara melafalkan chotto seperti ini ya, chotto. Jangan sampai salah dalam mengintonasikan sebuah kata. Ketika intonasi salah, maka artinya juga akan keliru. Ini agak mirip dengan bahasa Arab. Di Jepang juga memiliki panjang dan pendek dalam penuturan kata demi kata dalam bahasanya. Kyo wa chotto sumimasen yang artinya mohon maaf. Kyo artinya hari ini dan diberi partikel penanda topik juga wa. Kyo wa chotto. Chotto ini memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsi dalam pemakaian chotto dalam kalimat ini adalah menolak secara halus. Kyo wa chotto. Ini berasal dari kata chotto chikaku kudasai. Ya, ini meminta tenggang waktu untuk tidak melakukan sesuatu.
kita juga bisa melarang seseorang secara halus jika ada seseorang yang akan melakukan sebuah tindakan yang tidak kita sukai, maka kita juga bisa memakai kata chotto, sorewa chotto, yang artinya itu agak-agak gimana ya, itu kira-kira artinya begitu. Jadi kita melarang seseorang secara halus dengan memakai kata chotto. Kita juga bisa memanggil seseorang jika seseorang yang akan kita butuhkan kemudian ingin pergi atau ingin mengerjakan sesuatu yang lain, kita bisa memanggilnya dengan sebutan chotto. Misalnya Tanaka, kita panggil Tanaka-san chotto, wahai Tanaka, tunggu sebentar, aku ada perlu. Begitu kira-kira arti dari chotto untuk memanggil seseorang. Chotto juga bisa dipakai untuk menunggu sebentar. Chotto matte kudasai, tunggulah sebentar. Berarti dia meminta sedikit waktu untuk mengerjakan hal lainnya. Jadi sumimasen kyo wa chotto adalah permintaan maaf karena hari itu Tanaka memiliki udzur dan tidak bisa pergi makan malam bersama dengan Tommy. Dalam tradisi Jepang, kita memang dianjurkan untuk tidak menolak secara tegas sebuah ajakan atau permintaan. Kita diwajibkan untuk menolak secara halus. Walaupun kita tidak suka, tetapi penolakan secara halus adalah merupakan bagian dari tradisi Jepang. Misalnya ada kenalan atau teman yang menyuguhkan makanan, maka walaupun kita menolak makanan itu, maka harus kita dahului dengan kata-kata arigatou gozaimasu. Setelah itu baru chotto, arigatou gozaimasu. Terus dilanjutkan dengan chotto, berarti kita menolak makanan itu atau kita tidak punya selera dengan makanan yang dia tawarkan. Kemudian Tommy berkata lagi, ya, asta no yoru wa dou? Ya adalah bentuk informal dari kata dewa atau sore dewa, yang artinya kalau begitu. Asta artinya besok. No adalah partikel penghubung kata benda dan kata kerja. Yeru artinya malam. Wado adalah akhiran kata yang mengisyaratkan pertanyaan, artinya bagaimana. Asta no yoru wado, bagaimana dengan besok malam? Kemudian Tanaka menjawab, iyo nanji. Sama seperti tadi, iyo berasal dari kata i yang artinya baik. Iyo artinya baiklah. I-nya agak panjang sedikit. Iyo dalam mengucapkan kalimat atau kata iyo ini. Iyo. Nanji adalah sebenarnya bentuk informal. Seandainya yang bertanya adalah orang yang lebih tua, maka kalimatnya harus kita lengkapi. Nanji kara desu ka? Mulai dari jam berapa? Iyo nanji, baiklah, jam berapa? Karena karena Tanaka dan Tommy adalah dua orang yang sudah sangat akrab, maka mereka bolehlah memakai kalimat-kalimat informal, termasuk memakai kalimat nanji saja sudah cukup. Kemudian Tommy menjawab, kuji de daijoubu kana? Kuji, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, urutan angka dari 1 sampai 10 kemudian ditambah dengan kata ji, maka akan menjadi bilangan jam. Kuji, ku adalah 9, ji adalah jam. Jam 9. Untuk ini akan saya sebutkan bilangan-bilangan yang dipakai untuk menyebutkan jam. Kita sebutkan mulai jam 1 sampai jam 12. Ichiji, niji, sanji, yoji, goji, dokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji. Untuk menyebutkan 11 dan seterusnya cukup ditambahkan ju dan
angka pembilang setelahnya. Jadi 11 adalah kombinasi antara kata ju dan ichi. Jadi juichi. Untuk menyebutkan jam 11 adalah juichiji. Dan untuk menyebutkan jam 12 tentu saja juniji. Untuk lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk menyebut angka-angka dalam bilangan Jepang ini cukup unik ya. Cukup unik. Untuk menyebutkan satu adalah ichi. Tapi untuk menyebut satu orang adalah mitari. Kemudian kalau kita menyebut 10 adalah ju. Tetapi kalau kita menyebutkan jumlah benda sebanyak 10 buah, maka katanya berubah menjadi to. Kita sebut unik saja ya, jangan dibilang rumit. Kalau kita bilang rumit, yang timbul adalah ketegangan. Dalam belajar kita tidak boleh tegang. Kita sebut saja unik. Kalau kita sebut unik, maka yang tumbuh adalah ketertarikan. Jadi kita tetap terus semangat dalam belajar. Dedaijobu kana. Dedaijobu memiliki arti baiklah atau baik. Jika dedaijobu diucapkan berdiri sendiri tanpa kana, maka artinya baiklah. Kana sebenarnya memiliki arti apa? Bisa berarti bisa berarti bagaimana. Jadi dedaijobu kana ini maksudnya adalah apakah jam 9 baik? Baik untuk acara pergi makan malam bersama Tommy. Kemudian Ana menjawab lagi, chotto soine. Ini satu paket kalimat ya. Sebab kalau dipisah, soine artinya tidur bersama. Tidur bersama keluarga maksudnya ya. Soine artinya tidur bersama keluarga. Chotto soine ini memiliki arti itu sudah terlambat atau agak lambat. Jadi Tanaka mengelak secara halus ajakan Tommy untuk pergi makan malam bersama. Mengapa Tanaka menolak ajakan Tommy untuk makan malam bersama? Kebanyakan wanita Jepang memang menghindari pacaran karena mungkin sangat sibuknya pekerjaan mereka, sangat sibuknya jadwal karir mereka, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk pacaran. Bahkan kebanyakan dari mereka menghindari pernikahan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka tidak mau menikah dan melajang seumur hidup. Salah satu faktor diantaranya adalah tingginya kebutuhan hidup di Jepang. Di Jepang apa-apa serba mahal, sehingga seorang wanita sebagai calon istri menuntut suaminya bergaji besar. Menurut beberapa responden, mereka mengatakan bahwa suami ideal adalah seorang suami yang memiliki gaji di atas 46.000 yen, atau kalau dirupiahkan menjadi 46 juta dalam sebulan. Sanggup? Kurang dari nilai itu, maka wanita Jepang akan menganggap pernikahan adalah sebuah hal yang sangat mengerikan atau sangat menakutkan. Apalagi seandainya kalau mereka dikaruniai seorang anak, maka anak yang lahir itu dianggap sebagai beban tambahan bagi seorang wanita. Maka satu-satunya jalan bagi mereka adalah melajang seumur hidup. Mereka tidak ingin terlalu banyak resiko keuangan. Di mata mereka segala sesuatu itu adalah uang dan uang. Makanya wanita-wanita Jepang sangat disiplin dan pekerja keras. Semangat kerja wanita Jepang itu melebihi laki-laki di Indonesia. Mereka benar-benar memaksimalkan waktu dalam meniti karirnya untuk meningkatkan jabatan mereka dalam perusahaan tempat dia bekerja. Faktor kedua adalah hilangnya kebebasan. Wanita Jepang bebas berkarir, bebas bersuka-suka dengan uang mereka. Maka jika mereka kemudian diikat dengan tali pernikahan, maka itu dianggap sebagai belenggu, dianggap sebagai menghilangkan kebebasan. Mereka ingin sendiri, mereka ingin memutuskan segala sesuatu sendiri tanpa aturan dari suami. Ketika mereka ditanya
Nazeke kong sinaino, kenapa tidak memilih menikah saja? Maka rata-rata dari mereka akan menjawab usina waratajiu, yakni hilangnya kebebasan. Mereka benar-benar ingin menjadi wanita karir yang sempurna, tanpa disuruh, tanpa dikekang oleh aturan rumah tangga. Menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak dan kebutuhan suami memang menjadi momok yang mengerikan bagi sebagian besar wanita Jepang. Walaupun nggak semua ya, ada sih yang beberapa wanita yang masih mendambakan hidup berkeluarga, berumah tangga, punya suami, punya momongan dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar nggak mau, dan itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi wanita Jepang. Mereka akan berkomentar, muimina kotok, menjadi ibu rumah tangga adalah hal yang sia-sia. Muimina kotok adalah hal yang sia-sia. Jadi mereka menganggap kalau kita membahasakannya deso ya, deso. Kalau menjadi ibu rumah tangga itu deso. Padahal kalau orang kita menikah adalah sebuah idaman, salah satu cita-cita yang diimpikan oleh hampir semua jomblo. Jadi kalau di sini istilah jomblo adalah istilah yang memalukan, tapi juga berlaku di negara Sakura. Di negara Jepang, jomblo adalah hal yang biasa, bahkan luar biasa bagi mereka. Bukan hanya orang Jepang, kita sendiri memiliki daya psikologi serupa dengan mereka. Ketika pikiran dan energi kita difokuskan untuk satu hal dan fokus di situ, maka energi yang lain akan terbuang atau tersingkirkan. Misalkan kita terlalu serius di bidang pekerjaan atau dalam hal pendidikan, maka libido kita juga dengan sendirinya akan bergeser. Mereka akan minggir sendiri, mereka akan melemah dan lama-lama juga akan hilang. Di Albania, salah satu negara di Eropa, pernah ada semacam perserikatan wanita-wanita tersumpah. Mereka tersumpah untuk tidak menikah seumur hidup. Namanya Burnesash. Mereka bekerja dan hidup layaknya laki-laki. Mereka angkat barang, mereka mendorong roda dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang dikerjakan laki-laki dikerjakan juga oleh mereka. Tapi baru-baru ini keberadaan kaum Burnesash sudah mulai hilang dan punah di dalam zaman. Mereka kembali menjadi wanita normal dan memilih untuk berkeluarga. Inilah salah satu hal yang tidak patut kita tiru dari budaya Jepang. Kita, maka kita dituntut untuk berkeluarga. Dalam syariat agama pun kita ditekankan untuk berkeluarga. Dan sekarang kita menghafal hiragana. Oboite kudasai. Ha, fu, fu, he, he, ho, ho. Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kyowa kokomade desu. Warimasho. Sayonara.